Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 393, Pertarungan di depan rumah gua. Tentara pertama, berkumpul. Suara Jenderal King bergema keras di atas Demon Heart Canyon. Sejumlah besar sersan berbaju besi hitam terbang dan berkumpul di atas kekosongan. Ada belasan tim yang terdiri dari lebih dari 1.000 sersan. Tim-tim ini dipimpin oleh 6 komandan. Para sersan yang berkumpul memancarkan aura yang kuat dan menindas, yang terwujud sebagai semburan hitam. Nampaknya seekor binatang purba telah merayap keluar dan sedang menunggu mangsanya. Tentara bersayap perak telah mulai berkumpul. Jian Wushuang melihat banyak sersan berbaju besi perak berkumpul di gunung seberang. Mereka semua memiliki aura yang kuat. Sepertinya kita akan menghadapi pertempuran yang berlarut-larut. Lei Dao, Yao Mei dan komandan lainnya tampak muram. Pasukan pedang besi dan pasukan bersayap perak berkemah di sini untuk rumah gua. Kedua belah pihak ingin merebut kendali rumah gua itu. Mereka harus bertarung untuk mendapatkannya saat formasi itu menghilang. Pada saat ini, mereka menunggu. Semua mata tertuju pada formasi berwarna biru kehijauan. Formasi itu kacau balau. Sejumlah besar energi yang tak terkendali terpancar ke segala arah, melemahkan kekuatan di intinya. Kekuatan formasi telah berkurang. Tiba-tiba, bang. Dengan suara retakan, formasi Qian akhirnya runtuh seperti yang diharapkan. Para ahli yang menunggu di kedua ujung ngarai memperhatikan adanya keretakan pada formasi tersebut. Maju! Teriak Jenderal King saat dia bergerak menuju dasar ngarai. 6 komandan dan sersan mereka mengikuti Jenderal King turun. Gemuruh. Suasananya menegangkan saat sejumlah besar sosok menyerbu ke dasar ngarai bagaikan tawon. Di gunung seberang, para ahli tentara bersayap perak menukik ke depan. Blokir mereka. Geraman pelan terdengar dari pasukan bersayap perak. Saat kekuatan spiritual mereka menyembur keluar, sersan pasukan bersayap perak melancarkan serangan dahsyat. Ada lebih dari 1.000 sersan angkatan darat bersayap perak yang menyerang secara bersamaan. Setiap serangan dilancarkan oleh seorang ahli dari Saint Realm. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Bahkan Jian Wushuang agak ketakutan. Para sersan dari pasukan pedang besi bereaksi cepat dan melancarkan serangan mereka sendiri. Serangan dari kedua belah pihak saling bertabrakan dengan sengit. Gemuruh, seluruh area bergetar hebat seolah-olah hari kiamat telah tiba. Dampak dari serangan itu menyebabkan gunung-gunung di sekitar ngarai runtuh. Ngarai jantung iblis benar-benar menghilang. Ini mengerikan. Jian Wushuang mati rasa karena terkejut. Konfrontasi langsung antara dua pasukan yang kuat itu sangat mengerikan dalam kekuatan dan cakupannya. Jian Wushuang kuat, tetapi bahkan dia mungkin akan terkoyak jika dia terlibat dalam pertempuran. Kekuatan tempur para komandan di tahap 2 tidak seberapa dibandingkan dengan kedua pasukan. Jenderal King memimpin pasukannya menuju gerbang rumah gua. Tentara bersayap perak sudah sepenuhnya siap untuk pertempuran ini. Jelas, mustahil bagi kita untuk merebut seluruh rumah gua. Kita harus menemukan cara untuk mendapatkan keuntungan. Mata Jenderal King berbinar saat ia mengeluarkan perintah. Sersan biasa, tetaplah di luar rumah gua. Komandan, masuklah ke dalam bersamaku. Ya. Jian Wushuang dan komandan lainnya menjawab. Para sersan pasukan pedang besi berhenti di depan gerbang, sementara Jenderal King bergegas masuk ke dalam gua bersama ke-6 komandan. Beberapa tokoh dari pasukan bersayap perak juga meluncur maju. Mereka memiliki aura yang kuat dan dipimpin oleh seorang pria botak setengah telanjang dengan mata yang ganas dan 3 tanda api di lengan kirinya. 3 tanda asal menunjukkan bahwa pria botak itu adalah ahli tingkat atas di tahap 3. Jenderal King, sudah lama kita tidak bertemu. Terakhir kali kita bertemu adalah di Flaming Battlefield, kan? Tawa si botak bergema di seluruh area. Wuta. Jenderal King menatap pria botak itu, matanya menyipit. Jenderal King, kita dulu adalah kawan di medan perang berapi, tapi sekarang kita harus bertarung satu sama lain demi keuntungan tuan kita sendiri, jadi jangan tersinggung, kata Wuta dengan nada rendah. Itu juga yang ingin kukatakan padamu. Jenderal King mendengus. Baiklah, ayo bertarung, teriak Wuta. 7 komandan Wuta, yang semuanya ahli di tahap 2, melompat maju. Maju. Jenderal King menjawab dengan ramah. Jian Wushuang dan 5 komandan lainnya segera bergerak maju, dengan tatapan dingin di mata mereka. Jenderal King melawan Wuta, yang, seperti dia, merupakan ahli di tahap 3. Jian Wushuang dan 5 komandan lainnya menyerang 7 komandan dari tentara bersayap perak. Perkelahian sengit terjadi di depan rumah gua itu. Seorang wanita berambut biru kehijauan muncul diam-diam di hadapan Jian Wushuang dan menyerang dengan cambuk biru kehijauannya. Gelombang aneh mulai mengalir deras. Seperti ular berbisa, cambuk panjang itu melesat di langit dengan kecepatan luar biasa dan mulai melilit Jian Wushuang.
Jian Wushuang mengumpulkan gelombang kekuatan di tangannya. Dia mengepalkan tangannya dan memukul cambuk itu, melepaskan kekuatan yang terkumpul. Saat pukulannya mendarat, Jian Wushuang merasa seolah-olah dia telah memukul bola kapas. Sementara itu, cambuk panjang melilit pergelangan tangannya.